Haleluya. Anak-anak Tuhan yang diberkati, selamat pagi, selamat berbahagia, beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati. Kita akan belajar firman Tuhan yang ada di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-6 yang terdapat di dalam Alkitab halaman nomor 776. Kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Beginilah bunyinya firman Tuhan. Saya membacakannya untuk kita semua. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan Yesus Kristus itulah gembala yang baik, bukan hanya kepada Daud, tapi gembala yang baik bagi semua manusia di dunia yang percaya dan menerimanya sebagai juru selamat dunia. Saya pribadi, saya percaya Tuhan adalah gembalaku yang baik. Sebagai hamba Allah pun saya percaya Tuhan sebagai gembala yang baik, dan Dia gembala yang besar ada di surga, saya gembala yang kecil ada di bumi, dan saya harus banyak belajar dari gembala yang baik di dalam pelayanan ini. Saya juga sebagai gembala, saya percaya Tuhan sebagai gembala yang baik. Pada hari ini resmi, secara resmi Dia mengembalakan saya, istri, anak-anak, dan semua sidang jemaat. Mulai dari hari ini, dari dunia, berjalan maju terus menerus untuk sampai masuk di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Daud ini seorang manusia seperti kita. Dia tidak pernah kampanye, mengingat dia adalah seorang gembala kambing dan domba yang pekerjaannya tiap hari mulai dari pagi sampai malam berkelahi dengan matahari yang panas. Dia panas, tapi dia sabar, dan malam dia juga didatangi oleh kedinginan yang luar biasa, tapi dia tetap setia. Ingat, ini satu hal yang luar biasa yang kita lihat. Dia tidak pernah alpa, tidak pernah kurangi, selalu main musiknya dan memuji Tuhan. Di dalam dia memuji Tuhan dan tiba saatnya, dia tidak berkampanye, tetapi dia diangkat menjadi raja. Luar biasa Tuhan. Kalau Tuhan mengangkat dia jadi dari raja yang luar biasa, maka saya percaya kita akan diberkati sehingga hidup kita itu seperti seorang raja, kaya raya, makan minum enak, rumah bagus, pakai baju. Puji Tuhan. Mazmur Daud. Daud menulis ini kitab Mazmur. Haleluya. Di sini karena apa? Daud itu di dalam hatinya itu selalu mengasihi Tuhan. Satu hari dia memuji Tuhan sebanyak 7 kali. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini harus menjadi keyakinan, kepercayaan bahwa Tuhan ini gembalaku, gembalaku pribadi, bukan gembalanya orang lain, tapi gembalaku. Puji Tuhan. Aku tak akan kekurangan karena Dia jamin. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku dan menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku.
Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan aku akan diam dalam rumah-Mu sepanjang masa. Puji Tuhan. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Kita yang ikut Tuhan, Ia pasti mengembalakan kita menjadi yang baik, karena kita tidak dapat mengembalakan diri kita sendiri. Saya tidak bisa mengembalakan diri saya. Oleh sebab itu saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan supaya digembalakan. Puji Tuhan. Sebagai gembala yang baik, Dia menunjukkan tanggung jawabnya bagi kita. Kita mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dia mengembalakan kita menjadi baik, maka kita seorang suami harus berkata dengan jujur dan terus terang, saya ini adalah suami yang baik. Saya ini adalah suami yang baik. Bisa mengembalakan diriku menjadi contoh buat istriku. Bisa mengembalakan istriku. Lalu istriku berkata, aku ini istri yang baik. Suami istri yang baik. Lalu anak-anak berkata, kami ini adalah anak-anak yang baik. Puji Tuhan. Kami anak-anak yang baik. Sidang jemaat berkata, kami adalah sidang jemaat yang baik. Puji Tuhan. Anak-anak yang bekerja, dia berkata, aku ini adalah karyawan yang baik. Aku ini adalah pegawai yang baik. Aku ini adalah bos yang baik. Aku ini adalah sidang jemaat yang baik. Aku ini adalah majelis Tuhan yang baik. Aku ini adalah pendeta yang baik. Puji Tuhan. Kalau kita ini menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi orang tua yang baik, menjadi sidang jemaat yang baik, menjadi jemaat yang baik, menjadi suami istri, menjadi pendeta yang baik, maka hidup kita ini ada tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab. Saya sebagai seorang suami punya tanggung jawab, berusaha untuk istri anakku hidup senang dan tidak susah, dan saya juga mau supaya mereka masuk di dalam kerajaan surga. Saya sebagai gembala yang Tuhan percayakan jemaat kepada saya untuk mengembalakan mereka, pertama dengan pengajaran firman Allah. Dengan pengajaran firman Allah. Sebagai gembala, mulutku harus penuh dengan pengajaran firman Allah. Sebagai gembala, mulutku harus ada firman Allah yang menghibur dan menguatkan sidang jemaat dan memberkati, sekaligus memberkati sidang jemaat. Puji Tuhan. Sebagai hamba Allah, saya harus mengajarkan semua kebenaran firman Allah kepada sidang jemaat. Hei sidang jemaat, jangan kamu mencuri. Hei sidang jemaat, jangan kamu membunuh. Hei sidang jemaat, jangan kamu absen gereja. Kamu harus gereja di sini. Lalu sebagai gembala menunjukkan kasihnya kepada kita. Sebagai gembala itu menunjukkan kasihnya kepada kita. Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Pertama-tama Ia mengeruniakan anaknya yang tunggal, itulah Tuhan Yesus Kristus, kepada kita ke dalam dunia jadi manusia seperti kita, supaya Ia dapat mengampuni segala dosa-dosa kita dan mengambil alih hukuman Allah yang harusnya dijatuhkan kepada kita. Kita orang-orang jahat ini, Tuhan mengambil alih, menyerahkan kepada Yesus, dan Dia memikul dosa-dosa kita sampai mati. Luar biasa ini. Puji Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang digembalakan, Tuhan menunjukkan kepeduliannya. Kita mengerti bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah gembala yang baik.
Maka inilah pelajaran penting untuk kita. Pertama, sebagai gembala yang baik, dia menunjukkan tanggung jawabnya. Sekarang saya sebagai seorang suami yang baik menunjukkan tanggung jawab saya. Saya sebagai seorang istri yang baik menunjukkan tanggung jawab saya. Saya sebagai orang tua yang baik menunjukkan tanggung jawab yang baik pada anak-anak saya. Saya sebagai anak-anak yang baik tunjukkan tanggung jawab saya kepada orang tua. Saya sebagai sidang jemaat yang baik tunjukkan saya punya tanggung jawab yang baik. Sebagai majelis juga tunjukkan tanggung jawab yang baik. Saya sebagai gembala, saya menunjukkan kebaikan dan tanggung jawab saya kepada sidang jemaat. Dan di dalam melayani, harapanku 100% semua yang saya gembalakan harus masuk di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu dengar, setia beribadah sebagai gembala. Ini yang kedua. Pertama, sebagai gembala yang baik, dia menunjukkan tanggung jawabnya. Kedua, sebagai gembala yang baik, ia menunjukkan kasihnya kepada kita. Kasih yang terbesar dari Allah ialah memberikan anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk menanggung dosa-dosa kita, untuk mati mengganti dosa-dosa kita supaya kita diselamatkan. Nah, puji Tuhan. Dan yang ketiga, sebagai gembala yang baik, dia menunjukkan ketegasannya. Harus tegas. Anak-anak Tuhan, engkau kenapa malas gereja? Mau masuk surga atau tidak? Kalau mau masuk surga harus gereja. Sebab orang tidak masuk gereja, nanti dia akan susah di hari-hari mendatang. Di hari-hari yang akan datang, menyesal kalau masuk di neraka. Tapi apa boleh buat, sudah tidak ada lagi untuk bertobat. Sebagai gembala yang baik, dia menunjukkan kepeduliannya. Dia terlalu sayang kepada kita. Selama Tuhan ada di dunia 33 tahun setengah, dia menginjil keliling dari kampung ke kampung, dari desa ke desa. Dia mengajar dari gereja ke gereja, dari kota kecil sampai kota besar. Dia juga banyak waktu untuk berjalan kaki. Sebagai manusia, bukti dia lelah, bukti dia haus, bukti dia lapar, bukti juga dia mengantuk dan tidur, bukti juga ia pernah menangis karena dosa-dosamu dan dosa-dosaku. Sudahkah engkau tahu bahwa air mata Tuhan yang dicucurkan ke bumi ini karena dosamu dan dosaku? Kalau sudah tahu dosa kita diampuni, apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Tuhan hanya minta supaya bertobat dan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Maka hidupmu terpelihara, dijamin oleh Tuhan. Hari depanmu tidak usah engkau pikir, sebab hari depanmu bukan ada di dunia ini. Hari depan kita ialah kerajaan sorga. Sorga, kota emas, kota yang lantai dari emas, kota yang pintunya dari mutiara, kota yang begitu indah megah, tidak ada tandingannya di dunia ini. Oleh karena itu ia telah siapkan itu sorga untukmu dan untukku. Ia sekarang menanti, dia sekarang mengharapkan kita tetap setia beribadah sampai akhir hidup ini, atau setia sampai dia datang dan kita tidak mati, tapi ia mengubahkan kita. Di sini dia bila sebagai gembala yang baik, dia menunjukkan kesiapannya berkorban. Bayangkan Tuhan tinggalkan surga, lalu dia datang sebagai manusia yang paling miskin, lahir di kandang, tetapi untukmu dan untukku, sehingga kita bisa hidup sampai sekarang. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu sayang kepada kita. Tuhan tidak mau satu orang pun yang akan binasa. Tidak ada seorang pun yang masuk di api neraka,
Karena Tuhan sudah tahu itu neraka. Kalau di neraka nanti dianiaya, disiksa. Dan penyiksaan itu luar biasa. Sehingga kita menderita sengsara, berteriak terus menerus. Tapi tidak bisa kemana-mana. Oleh karena itu Tuhan Yesus minta dengan segala hormat, Ia menampilkan dirinya sebagai gembala yang baik. Oleh karena itu kita bersyukur mendapat gembala yang baik, yang mengembalakan diri kita. Otomatis kita akan menjadi orang yang baik, keluarga yang baik. Puji Tuhan. Dan di sini kita lihat sebagai gembala yang baik, Dia mencukupkan segala kebutuhan kita. Sebagai gembala yang baik, Dia mencukupkan segala keperluan kita. Keperluan kita dari telapak kaki sampai di ujung rambut, itu Dia mencukupkan. Supaya kita dicukupkan, marilah carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang kita perlukan itu Tuhan tambahkan kepada kita. Saya memberitahu sidang jemaat bahwa kita yang percaya Tuhan Yesus tidak perlu khawatir. Tuhan sudah siapkan semua keperluan kita. Puji Tuhan. Lalu di sini kita lihat Dia sebagai gembala yang baik, Dia menjamin keamanan kita. Kita di dunia ini tidak ada aman. Di muka ada perang, di belakang ada perang, kanan kiri ada perang. Kita dengar kabar-kabar yang banyak menakutkan orang yang hidup. Kalau hidup di luar Tuhan perlu takut sekali. Tuhan bilang berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Mati di dalam Tuhan saja berbahagia. Apalagi kita ini mati di dalam Tuhan, itu indah sekali. Wah, luar biasa. Orang mati kok indah. Berbahagialah orang mati dalam Tuhan. Orang yang mati di dalam Tuhan itu untung. Wah, luar biasa. Sudah untung, matinya indah, matinya berbahagia. Luar biasa. Haleluya. Dan di sini Ia menunjukkan keamanannya bagi kita. Kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan benteng perlindungan kita. Kita aman. Biar orang lain berteriak karena ada penyakit bermacam-macam yang ada muncul di dunia ini. Tapi kita dalam Tuhan, kita tidak perlu takut itu. Kita perlu dengar baik-baik dan mendoakan, sehingga kuasa Allah turun dan meliputi seluruh itu penyakit. Penyakit itu disembuhkan, maka orang-orang yang takut itu dia menjadi senang. Puji Tuhan. Tuhan adalah gembala yang baik. Kita sebagai gembala harus bilang, saya juga gembala yang baik. Karena digembalakan oleh firman Allah, digembalakan oleh Tuhan Yesus, gembala yang baik. Memang Tuhan Yesus gembala yang baik. Saya juga gembala yang baik. Tapi Tuhan Yesus gembala yang baik. Saya gembala yang baik, yang gembala yang kecil. Tuhan adalah gembala yang besar. Maka dengar baik-baik hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang melayani Tuhan, jaga mulutmu. Sebab Tuhan bilang, tindakan seorang gembala yang baik, seorang gembala yang baik dari mulutnya harus keluar pengajaran firman Allah yang baik, yang benar dan yang suci. Dari mulutnya keluar pengajaran firman Allah yang menghibur, menguatkan, menyucikan dan menyenangkan. Hati-hati dalam berbicara, karena setiap perkataan yang tidak ada pengajaran firman Allah itu cukup mendukacitakan hati daripada anak-anak Tuhan, merusak dan menyusahkan. Seperti sekarang ada banyak penyakit. Katakanlah kepada mereka, bilang jangan takut. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatmu, Juru Selamatku.
Jangan takut, sekarang orang tidak berjualan di sana di sini. Kita mau keluar susah, di dalam rumah juga susah. Katakan, saya punya gembala yang baik, ialah Tuhan. Saya di rumah juga saya senang, saya di kantor juga saya senang, di mana-mana saya tetap senang. Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Gembala yang baik ialah Tuhan Yesus Kristus. Dia punya tempat ada di dalam kerajaan sorga. Kita sebagai gembala yang kecil tinggal di dunia, lalu kita mengembalakan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan dengan pengajaran firman Allah, dengan pengajaran roh Allah, supaya mereka betul-betul tahu bahwa Tuhan Yesus gembala yang baik ada di sorga, dan Dia akan datang kembali untuk menjemput kita yang percaya, lalu kita dikeluarkan dari dunia ini, termasuk di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus mengembalakan kita dengan jujur dan terus terang. Saya tidak dapat mengembalakan diri saya, hanyalah Tuhan Yesus oleh kemurahan Dia dapat mengembalakan diri saya. Sekarang saya bisa mengembalakan diri saya. Saya mengembalakan istri saya, mengembalakan anak-anak saya, mengembalakan sidang jemaat semua dengan pengajaran firman Allah. Dan kami semua berkata pada hari ini, ya Tuhan Yesus, gembalakanlah kami semua, karena di dalam pengembalaan Tuhan Yesus Kristus kami aman, kami senang, kami berbahagia, dan kami dapat hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Anak-anak Tuhan yang diberkati, mari kita berdoa. Yang sakit, letakkan tangannya di tempatnya yang sakit, dan kita akan berdoa. Percayalah, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia berkuasa, dan dengan kuasanya Dia dapat menyelamatkan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang kami cintai, kami ada di hadapan hadirat Tuhan Yesus setelah mendengar pengajaran firman Allah mengenai pengembalaan. Maka sekarang kami dengan jujur bawa hidup kami, keluarga kami kepada Tuhan. Mohon dengan hormat Tuhan mengembalakan kami di dunia sampai masuk di dalam kerajaan surga. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, gembala kami yang baik. Kami ada di hadapan hadirat-Mu, dan haleluya, kami sebentar akan pulang, dan kami mohon Tuhan memberkati kami semua, supaya kami pulang dengan membawa berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang ke rumah tangga kita sekarang. Tuhan Yesus berkati kami semua. Sidang jemaat yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Tuhan juga kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang belum diberkati banyak Tuhan memberkati dengan berkat yang banyak dan berlimpah-limpah. Kami juga berdoa untuk semua manusia ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Tuhan kunjungi mereka, lawati mereka, selamatkan mereka semua, mulai dari Bapak Presiden dan semua rakyatnya di seluruh dunia ini. Tuhan selamatkan, Tuhan tolong semua hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang melayani di seluruh dunia ini. Tuhan lengkapi mereka dengan
kuat kuasa dari Tuhan. Dan mari Tuhan mengembalakan mereka semua, mengembalakan kami semua, supaya kami juga tahu caranya mengembalakan diri dan mengembalakan sidang jemaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan pulang ke rumah tangga kami dan Tuhan berkati kami. Anak-anak Tuhan yang diberkati, pulanglah dan membawa berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, berkat kasih sayang dari Allah Putra, dan berkat damai sejahtera dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Karena Tuhan Yesuslah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.